Data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Yang pertama adalah hutan. Indonesia kehilangan luas hutannya hingga lebih dari 684.000 hektar per tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi hutan ke bentuk lain yang akan menyebabkan fungsi hutan menjadi terganggu. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan, peruntukan lahan, hutan menjadi non-hutan, dan kebakaran hutan. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu fungsi hutan? Fungsi yang pertama adalah tempat penyimpanan air. Yang kedua, habitat flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, mengurangi polusi udara yang ada di muka bumi ini. Yang keempat, sebagai paru-paru dunia. Yang kelima, sebagai penahan erosi atau pengikisan tanah. Yang keenam, sebagai penyubur tanah. Banyak bukan fungsi hutan? Maka itu kita harus selalu melestarikan hutan kita. Data kerusakan yang kedua adalah terumbu karang. Anak-anak sudah pernah melihat terumbu karang ya? Adanya di mana? Ya, betul, di laut. Kondisi terumbu karang saat ini cukup mengkhawatirkan anak-anak sebab 35,15% terumbu karang di Indonesia masuk dalam kategori buruk. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Kalian tahu apa penyebabnya? Nah, penyebab kerusakan terumbu karang adalah yang pertama disebabkan oleh penangkapan ikan menggunakan bom. Yang kedua, suhu permukaan air yang meningkat akibat krisis iklim yang disebut dengan fenomena coral bleaching. Nah, anak-anak, ini adalah gambar terumbu karang ya. Bagus bukan gambarnya? Subhanallah, luar biasa ya Allah menciptakan terumbu karang yang begitu indahnya ya. Nah, adakah yang tahu apa fungsi dari terumbu karang? Ya, pintar. Fungsi yang pertama adalah tempat bernaungnya biota laut atau hewan-hewan serta tumbuhan yang ada di laut. Yang kedua, untuk mengurangi pemanasan global atau global warming. Dan yang ketiga, anak-anak, terumbu karang ini bisa menyerap karbon dioksida. Data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang ketiga adalah sampah plastik. Plastik yang selalu digunakan sehari-hari menyebabkan kita menjadi tergantung pada keberadaannya. Tahukah kalian, sebanyak 60% dari plastik di dunia adalah berasal dari sampah sekali pakai dan langsung dibuang setelah dipakai. Hal ini bisa menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Untuk itu, pengurangan plastik sekali pakai sangat penting untuk mengurangi polusi itu sendiri. Mulai sekarang, yuk kita mengurangi penggunaan plastik itu sendiri biar bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di muka bumi ini ya anak-anak. Data kerusakan yang keempat adalah asap. Anak-anak, jumlah kendaraan yang ada di muka bumi ini tambah hari tambah banyak ya. Banyak yang memiliki kendaraan pribadi. Nah, banyaknya kendaraan pribadi ini memicu banyaknya emisi karbon dioksida yang bisa menyebabkan pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi, laut, dan permukaan bumi. Akibat dari pemanasan global ini adalah bisa menyebabkan rusaknya ekosistem makhluk hidup, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan naiknya permukaan air laut itu sendiri. Anak-anak, setelah kita mengetahui tentang data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, maka sekarang kita akan belajar tentang upaya penanggulangan kerusakan lingkungan ya. Yang pertama adalah dengan cara pelestarian tanah.
Pelestarian tanah yang pertama adalah dengan membuat sengkedan untuk lahan pertanian di lereng gunung. Yang kedua, mengurangi penggunaan sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme di tanah seperti plastik. Dan yang terakhir adalah melakukan remediasi tanah, yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan atau hal-hal yang bisa menyebabkan polusi itu sendiri. Yang kedua adalah pelestarian hutan. Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali pada hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, tebang pilih. Tebang pilih adalah memilih pohon-pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang, lalu menanami kembali lahan yang pepohonnya sudah ditebang agar tidak menjadi lahan gundul. Berikutnya, menggalakkan penyuluhan yang menekankan pada pentingnya hutan bagi kehidupan. Yang berikutnya adalah memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti merusak hutan. Dan yang terakhir adalah stop alih fungsi hutan atau melarang alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Berikutnya adalah pelestarian air, baik di sungai, laut, dan pantai. Pelestarian air yang pertama adalah melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, melarang pemakaian bahan peledak dan racun dalam menangkap ikan. Yang ketiga, melarang pengambilan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan tumbuhan laut. Yang keempat, melarang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan karena bisa menyebabkan kepunahan beberapa jenis ikan. Yang terakhir, menanam kembali pohon bakau yang ada di sekitar pantai. Berikutnya adalah pelestarian udara. Pelestarian udara yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menggunakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang kedua, menggalakkan reboisasi pada pohon dan tanaman hias. Yang ketiga, menggunakan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan, yaitu berupa kendaraan hijau. Kendaraan hijau adalah sebuah kendaraan yang dianggap ramah terhadap lingkungan seperti sepeda kayu. Dan terakhir adalah tidak menggunakan CFC dalam berbagai alat elektronik karena dapat menyebabkan lubangnya lapisan ozon. Berikutnya adalah pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dengan cara mendirikan suaka margasatwa untuk melindungi hewan-hewan langka. Yang kedua, melakukan pendirian cagar alam untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Dan yang terakhir adalah melarang kegiatan perburuan liar hewan dan tanaman langka. Berikut adalah upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Yang pertama, membentuk Badan Pengendalian Lingkungan pada tahun 1991. Yang kedua, mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna lahan. Yang ketiga, memberlakukan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1986 tentang AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dan yang keempat, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.